Coba ya kita play. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Kalau misal mau ganti, gampang banget caranya, tinggal kita replace saja. Nah, langsung keganti kan, tinggal kita export videonya. Kalian pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Ikuti Mobile Videography Course bersama Nusa Teguh. Saatnya manfaatin smartphone kamu buat bikin konten video lebih menarik. Tiga minggu materi pembelajaran dan minggu keempat kompetisi video dengan total hadiah 9 juta rupiah per bulan. Materi kursus berisi tentang mengonsep video, produksi video, dan editing video. Daftar segera di link berikut ini. Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video animasi dengan cara yang paling cepat, simple, dan gampang pastinya. Nggak perlu install aplikasi, nggak perlu spesifikasi laptop atau PC yang tinggi, karena kita akan mengeditnya secara online. Jadi yang perlu kita perlukan adalah koneksi internet yang cepat, biar ngeditnya bisa lebih nyaman. Aplikasi editing animasi online yang saya gunakan adalah Doraton, dan sebelumnya saya juga pernah membahas aplikasi ini, pernah praktek membuat videonya. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Dan kali ini sama, kita akan membuat animasi lagi tapi lebih cepat dengan cara yang lebih simple. Kalau sebelumnya saya bikin itu animasinya dari nol, kalau sekarang ini akan lebih gampang. Ya walaupun sebelumnya juga gampang sih ya, karena memang kita sudah disediakan karakter-karakter dan lain-lain di aplikasi ini. Jadi kita tinggal pasang-pasang, tempel-tempel, udah jadi. Dan sekarang ini akan lebih mudah lagi, tapi akan ada sedikit perbedaan karena di sini ada mikrofon. Jadi saya akan mengisi suaranya secara langsung di aplikasi animasinya Doraton ini. Selain kita bisa merekam suaranya secara langsung seperti ini, kita juga bisa menggunakan suara yang sudah kita rekam sebelumnya, dan kita juga bisa merubah teks yang kita tinggal tulis teksnya kemudian berubah menjadi suara. Karena di Doraton ini ada AI dubbingnya. Dan gak usah berlama-lama, kita akan langsung aja masuk ke Doratonnya dengan cara buka browser ya. Kita pakainya browser, kalau saya di sini pakai Google Chrome ya. Di Google kita langsung klik Doraton dan kita langsung masuk aja ke Doraton. Ini adalah tampilan dari Doraton untuk awalan. Kalau teman-teman belum punya atau belum pernah bikin account, teman-teman bisa sign up dulu. Karena saya punya account, jadi saya cukup login aja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Doraton ya. Di sini ada beberapa bagian. Di atas ini ada bagian untuk meng-create atau membuat. Kemudian di sini ada milik kita ya, semacam video kita, terus yang mau kita upload, kemudian koleksi kita dan lain-lain ya. Di bagian tengah ini ada langsung kelihatan adalah template ya. Pilihan kita itu bisa membuat dari nol atau kita bisa menggunakan template, dan templatenya ini juga kategorinya banyak. Ada dari bisnis, marketing, dan lain-lain ya. Pokoknya banyak, tinggal kita sesuaikan kita mau bikin video atau bikin animasi tentang apa. Tinggal kita cari kategorinya, atau kita bisa langsung ketik di bagian search template ini. Langsung kita ketik keywordnya apa, kita mau bikin apa. Dan kita juga bisa menyortirnya berdasarkan apakah kita akan melihat semua template ataukah yang free aja sesuai dengan account. Karena ada account free dan ada yang berbayar, yang pro ya. Kemudian di sini juga kita bisa nyari yang aspek rasionya 16:9 atau 9:16. 16:9 itu landscape dan 9:16 itu portrait. Kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita. Di sini bisa kita klik free. Nah, ini ada yang free. Kalau misal ini kita ubah ke 9:16, yang keluar adalah yang 9:16 ini. Kebetulan di sini saya punya ada kursus videografi ya. Jadi saya pengen bikin iklan kursusnya ini. Saya nyari di sini. Edit. Oke, ini udah ketemu. Kenapa bisa langsung ketemu? Karena saya sebelumnya sudah nyari. Kita bisa preview dulu. Bisa kita lihat.
Kalau misalnya sesuai, tinggal kita pakai aja edit this template. Ini adalah tampilan untuk workspace kita di Doratune ini ya. Bisa saya jelasin sedikit ya. Untuk bagian kiri ini ada scene, template, background, text, dan lain-lain. Ini untuk menginput ya, menginput atau meng-add. Kita mau pakai template, kita menambahkan background, kita menambahkan teks, kita menambahkan karakter, properties, musik, dan lain-lain. Contohnya template. Ini di sini juga bisa kita langsung cari di sini. Bisa langsung kita cari dan ya banyak yang bisa kita pilih ya. Kemudian di background ini adalah background apa yang mau kita pakai. Tentunya karena ini kita pakai template ya, kita bisa aja ganti background ya. Cuman kalau enggak ya juga nggak apa-apa, kita pakai yang template ini aja seperti ini, atau kita mau modif-modif dikit juga nggak masalah. Kemudian ada berbagai macam background yang bisa kita pakai ya. Kemudian ada teks ini adalah kita mau menambahkan tulisan ya tentunya, dan di sini ada berbagai macam template teks yang bisa kita pakai juga. Kemudian karakter itu adalah orang-orang atau karakternya yang mau kita pakai di sini. Ada berbagai macam karakter dengan berbagai macam ekspresi. Seperti ini ada angry, applause, explain, dan lain-lain ya. Ada lari. Dan beda-beda ya untuk properti dari karakternya, ekspresinya itu apa-apa aja itu beda-beda ya. Ada yang free dan juga ada yang pro, disesuaikan dengan account milik teman-teman semua. Karena ini kita pakainya template, bisa aja kita ganti karakternya atau bisa juga pakai karakter yang ini, bebas lah ya. Kalau misal mau ganti, gampang banget caranya, tinggal kita replace saja. Nah, langsung keganti kan, tinggal kita cari di sini. Cuman apakah itu cocok atau enggaknya ya kita sesuaikan ya. Kalau misal lebih cocok yang tadi, kita pakai yang template aja. Kita undo. Nah, seperti itu. Atau kita mau menambahkan karakter juga bisa, tinggal kita klik aja langsung di sini. Klik, secara otomatis akan muncul di tengah. Ukurannya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau misal kita mau menambahkan karakter lainnya. Kemudian ada properti. Nah, properti ini ya properti apa aja yang bisa kita pakai ya. Misal ini seperti ini, properti kamera, gunting, dan lain, itu nyarinya di sini. Kita bisa menambahkan, atau properti ini kita ganti, itu kita ganti lewat sini. Misal ini kita mau ganti sama kamera ini ya. Kita klik replace, sama kayak tadi caranya kamera ini. Nah, otomatis akan mengganti jadi kamera. Misalnya seperti itu. Kalau misal lebih bagus yang tadi ya, kita pakai yang tadi aja. Kemudian musik. Musik kita bisa mengganti musiknya. Kita bisa memakai musik-musik yang sudah disediakan sama Doratune ini. Bisa kita pakai di video-video kita. Cukup banyak untuk pilihan musiknya, tinggal kita cari aja yang sesuai. Bisa kita play, kita dengerin. Kemudian main ini adalah yang namanya aja main ya, milik kita sendiri ya. Kita bisa mengupload file-file kita, mau foto, audio juga bisa, kemudian video juga bisa, yang nantinya akan terupload di sini dan bisa kita gunakan di lembar kerja kita. Di tengahnya, yang paling gede ini adalah bagian preview, yang mana apa yang kita kerjakan itu ya munculnya di sini, keluarnya di sini. Bisa kita langsung klik di sini, atau bisa kita misal per bagiannya. Misal ini kita delete, bisa kita klik di sini, atau juga kita bisa mengekliknya di bagian timeline ini di bawah. Nah, timeline ya, ini namanya timeline, dan di sini ada semacam kursor lah ya. Kalau di aplikasi editing buat teman-teman mungkin yang pernah ngedit itu biasanya bentuknya layer-layer. Kalau di sini itu lebih simple, dan ini mulai muncul di menit berapa atau detik berapanya juga kelihatan. Ini detik 1, detik 2, detik 3. Bisa kita atur. Dan ketika kita klik di bagian karakter ini akan muncul semacam propertinya. Ini adalah untuk animasi, untuk mengganti, untuk mengedit, macam-macam ya. Mengganti warnanya, posisinya, kemudian animasi masuknya, animasi keluarnya kayak gimana, itu semuanya kita ganti melalui sini. Misal kita bikin blur dan lain-lain. Di bagian atas ini ada ini untuk save, ada undo, semacam menu-menu biasa. Kemudian ini untuk layering ya, untuk memindahkan ini. Misal ini masih di atas nih, biar di belakang papan ini gimana ya, bisa kita move down ya kan, ini bisa ke belakang. Kalau kita pengen di atas banget ya, tinggal kita move up.
Di sini juga ada tambahan lain, ini untuk voice over atau kita bisa merekam suara kita sendiri, dan seperti yang saya bilang tadi kita juga bisa membuat teks menjadi tulisan. Nanti kita akan mencobanya. Oke, kita langsung aja memulai mengeditnya template. Namanya juga template ya. Kita tinggal mengedit dikit-dikit. Ini akan simple, dan di sini kelihatan ada tulisan 1 dari 10 page. Yang mana di dalam Doratune ini biasanya kita mengeditnya per page atau per scene. Antar scene itu bisa kita kasih yang namanya transisi, dan ini ada transisi, bisa kita edit dengan transisi yang lainnya yang cukup banyak untuk pilihannya ya. Misal kita nggak mau pakai page-nya atau scene-nya kita mau kurangi, ya bisa aja kita delete. Tinggal klik di bagian yang mau kita delete, kita remove. Kayaknya saya akan pakai 6 scene ini. Kita ke scene yang pertama, tampilannya seperti ini. Nah, karena saya mau bikin iklan tentang kursus videografi yang saya punya, jadi di sini akan saya tuliskan kursusnya. Oke, seperti ini tulisannya. Kalau misal mau kita gedein atau kecilin juga bisa. Kita klik bisa dari sini, atau warnanya kita ganti juga bisa, atau kita juga bisa mengecilkannya lewat di bagian kanannya. Oke, seperti ini. Sudah oke. Dan apa yang mau kita ganti atau kita mau tambahin, di sini saya nggak mau banyak mengedit, paling saya akan tambah-tambah dikit karena kursusnya adalah mobile videography, memanfaatkan HP untuk membuat video, otomatis perlu properti atau logo HP ya, handphone. Klik di properti, saya cari smartphone. Ini ada tampilan untuk handphone ya, untuk handphonenya, dan kebanyakan pro ya, tapi ini juga ada yang free di sini. Misal kita tambahkan, bisa kita pakai di sini. Cuman karena account saya ini pro, jadi saya bisa ada pilihan lain. Di sini masih ada beberapa, dan ini kayaknya cocok karena ini warnanya ada orange, yang saya rasa cocok. Jadi ukurannya masih terlalu besar ya, kita bisa mengecilkannya bebas, enak, tinggal kita kecilin aja sesuai kebutuhan. Ini saya taruh di sini aja. Ini munculnya telat karena ini ada di detik 5 ya. Saya pengennya itu munculnya barengan sama karakternya ini muncul, ada handphone muncul. Jadi di sini saya tarik ke belakang. Nah, dan di sini kelihatan saat dalam satu waktu ada 2 karakter sama properti. Oke, animasi munculnya masih di solve aja, masih sangat simple. Karena itu saya pengen menggantinya. Saya klik bagian ini, bisa dari sini atau bisa langsung saya klik di sini dan saya pilih animation, entry animation atau animasi masuk. Ini kan masih fade ya. Ini saya ganti jadi pop. Nah, saya juga pengen nambahin suara ya, atau dubbing atau narator atau voice over. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita bisa menambahkan voice over ini dari teks ke suara. Kita masuk ke ini, voice over, kita klik. Ada 3 pilihan voice over untuk kita menambahkannya. Yang pertama adalah AI dubbing. AI dubbing ini fungsinya untuk merubah teks menjadi suara ya. Dan secara otomatis kita nggak perlu merekam suara, kita tinggal tulis teksnya aja, kita langsung dapat suaranya. Kemudian upload, jadi kita sudah merekam suaranya terlebih dahulu, kemudian kita upload. Dan record, ini kita secara langsung merecordnya di sini. Dan suaranya otomatis terekam dan langsung masuk ke timeline kita. Kita akan coba yang pertama. Ini ada pilihan kita nulis di sini, kemudian pilihan jenis suaranya. Akan lebih cocok kalau nggak bahasa Indonesia ya. Ada Spanish, ada Nature, dan lain-lain ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya agak kurang sesuai. Coba ya kita play. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone. Dengan bahasa Indonesia kan kurang cocok ya. Kalau pakai bahasa Inggris ini lumayan cocok. Misal kita ganti jadi yang Spanish ini. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone. Misal kalau cowok ya. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone. Coba aja ini, kemudian kita oke. Kita akan lihat masuk ke timeline audionya kita. Kita juga bisa menambahkan lain, dan ini akan jadi banyak. Kita coba satu aja, karena saya nantinya pakai rekaman saya sendiri. Ini untuk percobaan aja. Nah, filenya otomatis akan masuk ke sini. Pengen bikin video menarik cuma modal
HP, bisa kita play. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone. Kalau misal ini kurang pas, bisa kita geser. Pengen bikin video menarik cuma modal smartphone. Menurut saya lebih cocok untuk pakai bahasa Inggris ya, atau bahasa yang lain, nggak bahasa Indonesia. Jadi saya nggak pakai ini. Saya delete aja. Kita back to canvas. Dan saya akan merekam suara saya secara langsung. Upload saya udah pernah bikin ya di video sebelumnya, dan di sini saya pengen nyobain yang record secara langsung. Oke, kita pilih recording ini. Kita bisa klik. Kalian pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Back sound-nya masih agak kencengan, jadi saya turunin. Kalian pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Scene yang pertama sudah selesai, dan kita masuk ke scene berikutnya. Caranya akan sama ya. Tinggal kita ganti aja teksnya yang mau kita ganti. Ukurannya saya kecilin. Karena di sini saya juga pengen ada logo smartphone yang tadi, tapi saya nggak perlu memasukkannya kayak tadi. Tinggal saya copy paste aja, klik copy, klik kanan, saya pastekan, paste kan. Karena ini posisinya masih belum sesuai, saya geser ke sini. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sama kayak tadi, pengen saya kasih suara juga ya, dubbing, voice over, jadi record. Ikuti Mobile Videography Course bersama Nusa Teguh. Untuk transisinya nggak mau saya ganti-ganti ya. Sama, prosesnya akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Saatnya manfaatin smartphone kamu buat bikin konten video lebih menarik. Saatnya manfaatin smartphone kamu buat bikin konten video lebih menarik. Dan ini akan seterusnya seperti ini. Kalau misal kita nggak menambahkan lagi, ya akan seperti ini terus. Kalau semuanya dirasa udah oke, kita bisa mempreviewnya, hasilnya kayak gimana. Kalian pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Kalau semuanya dirasa sudah oke, tinggal kita ekspor videonya. Kalian pengen bikin video menarik cuma modal smartphone? Ikuti Mobile Videography Course bersama Nusa Teguh. Saatnya manfaatin smartphone kamu buat bikin konten video lebih menarik. Tiga minggu materi pembelajaran dan minggu keempat kompetisi video dengan total hadiah 9 juta rupiah per bulan. Materi kursus berisi tentang mengonsep video, produksi video, dan editing video. Daftar segera di link berikut ini. Oke, itu tadi pembahasannya simple, gampang, dan enak mau kita kotak-katik. Kita bisa juga menambahkan properti-properti lain, menambahkan animasi lain, dan kita juga bisa mengganti animasinya sesuai yang kita butuhkan untuk pembuatan video animasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.